semuanya, kepada Bapak dan Ibu guru yang telah saya ganggu waktu bekerjanya. Mungkin di sini saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang telah menyempatkan waktunya untuk menghadiri acara presentasi, atau bukan presentasi ya, diskusi lah tentang bagaimana budaya positif di sekolah ya. Jadi kita belajar di sini, kita belajar bersama-sama untuk menerapkan budaya positif di sekolah, baik sekolah TK ataupun SD ya. Di sini soalnya ada dua jenjang TK dan jenjang SD. Nah, pertama saya perkenalkan diri. Saya Robianur Aziz. Saya calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Majalengka. Di mana budaya positif ini menjadi materi modul 1.4 di pembelajaran atau pendidikan guru penggerak. Budaya positif ya. Jadi satu lagi. Nah, ini ini adalah fasilitator saya di kelas, Ibu Istiqomah MPD, dan ini pengajar praktiknya Pak Ade Idrus Hariri MPD. Adapun agenda yang akan kita laksanakan di sini, yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua pemaparan materi. Jadi pemaparan materi ini terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Terus yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Terus yang ketiga keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Terus kita masuk ke sesi tanya jawab. Terus nanti ada ice breaking. Terus ada pemaparan materi lagi yang terdiri dari restitusi 5 posisi kontrol dan restitusi segitiga restitusi. Terus yang terakhir simulasi segitiga restitusi dan penutup. Mungkin itu agenda untuk acara kali ini. Yang pertama, hal yang paling mudah yang dapat dilakukan dalam menanamkan budaya positif adalah dengan membuat kesepakatan kelas. Jadi untuk sekarang kita mencoba membiasakan di kelas itu untuk menerapkan atau membuat kesepakatan kelas, bukan lagi tata tertib atau peraturan-peraturan kelas yang lain, tapi bahasanya kita rubah menjadi kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas dapat membentuk lingkungan kelas yang kondusif dan mendukung tumbuhnya budaya positif. Kesepakatan disusun dan dikembangkan bersama-sama antara guru dan murid. Jadi, kesepakatan kelas ini bukan hanya dibuat oleh guru, tetapi bersama-sama dengan murid membuat kesepakatannya. Nah, kesepakatan kelas yang menuntun nilai-nilai positif akan berujung pada keyakinan kelas. Terus keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama oleh guru dan murid selama proses pembelajaran. Jadi kesepakatan kelas ini nantinya kalau nilai-nilai positifnya terlaksanakan akan menjadi keyakinan kelas. Nah, kalau sudah yakin, proses pembelajaran juga akan terlaksana secara lancar dan kondusif ya, dan menyenangkan juga. Tuh ya. Nah, sekarang kita jadi kita harus merubah kebiasaan belajar kita yang tadinya kita melakukan pembelajaran itu dengan metode-metode yang seperti ceramah, seperti itu ya. Jadi kita sekarang, apalagi kalau kurikulum merdeka, kita itu pembelajarannya berpihak pada murid. Jadi bagaimana biar murid pembelajarannya menyenangkan, terus suasana kelasnya juga kondusif. Jadi kita harus berpihak pada murid. Ini seperti saya di sini menggambarkan pembelajaran secara berkelompok. Jadi kan karakter murid itu berbeda-beda. Ada yang sukanya
pembelajarannya menggunakan video atau menggunakan nyanyian atau menggunakan suara yang lain. Jadi mungkin apalagi yang di tingkat TK ya, banyak kan murid-murid yang menyenangi pembelajarannya dengan cara bernyanyi atau dengan cara menonton video, kan beda-beda jadi karakter murid. Nah di sini saya pembelajaran secara berkelompok, terus pembelajarannya bervariatif, terus ada pembelajaran variatif menggunakan IT seperti menggunakan HP, terus pemanfaatan IT-nya menggunakan komputer. Jadi ini hanya contoh saja ya, jadi bisa nanti dilakukan bersama-sama dengan kolaborasi antara kita semua warga sekolah. Terus pembelajaran berbasis proyeknya. Jadi pembelajaran berbasis proyek itu siswa mampu menciptakan sebuah proyek. Misalkan di sini siswa mampu membuat buku cerita atau novel atau apa saja lah gitu ya, tergantung materi yang kita berikan. Jadi jangan kita memaksakan siswa itu harus bisa membuat sesuatu, tapi kita harus mengikuti siswanya bisanya apa, minatnya di mana gitu ya. Jadi tidak harus memaksa siswa misalkan kerjakan tugas misalkan dari halaman sekian sampai sekian, tidak seperti itu lagi. Jadi kita harus memvariasikan lah tugas-tugas untuk siswa, tergantung minat dan karakter siswanya, muridnya ya. Nah ini pembiasaan di kelas seperti piket bersama, berdoa sebelum belajar, terus ada ice breaking. Jadi di awal pembelajaran atau di tengah-tengah pembelajaran biar kelas tidak jenuh, kita harus mencoba sekarang menggunakan atau melakukan ice breaking. Jadi biar suasananya bisa kembali ceria, terus anak-anaknya yang tadinya ngantuk bisa semangat lagi. Nah ini seperti ini nih untuk awal masuk kelas bisa bervariasi. Jadi bisa memilih antara ada hati, di sini kalau hati pelukan gitu kan guru itu. Terus kalau ada gambar tangan gini tos, kalau ada salaman gitu gambarnya. Jadi siswanya bisa memilih ya. Tuh salim, beda-beda salim. Kan beda-beda itunya kemauan anaknya ya. Ya, ini hanya sekilas tayangan sebagai contoh, dan kita bisa menerapkan selalu senyum sapa salam setiap bertemu sama murid. Kita harus belajar untuk membiasakan senyum sapa salamnya bersama muridnya. Jadi di sini sudah terbiasa sih senyum sapa salam. Nah ini kolaborasi bersama, contohnya seperti ini kolaborasi bersama orang tua murid. Terus kegiatan sholat duha, ini berkolaborasi dengan rekan sejawat. Terus kegiatan 7 menit di hari Jumat, ini contoh-contoh budaya positif. Kegiatan Sabtunya bersih-bersih. Terus ada ekstrakurikuler. Terus ada upacara bendera di hari Senin. Ini contoh-contoh kegiatan positif yang sering kita lakukan di sekolah, dan kita harus pertahankan dan terus tingkatkan budaya positif. Nah di sini saya ada pertanyaan pemantik. Nanti silakan Bapak Ibu tulis dan nanti jawabannya saya kumpulkan nanti ya. Ini ada setuju dan tidak setuju. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bagaimana hukumannya mungkin? Enggak, maksudnya misalkan anak melanggar sesuatu, kita memberikan hukuman. Hukuman ini dapat mendisiplinkan anak, setuju atau tidak? Tidak. Tidak, ada yang tidak, pasti ada yang setuju ya. Terus yang kedua,
pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju? Setuju. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Jadi kita memberi biar anak termotivasi belajar, kita harus memberi penghargaan terus gitu. Tidak selamanya. Ya, nanti kita bahas ya. Kata bagus juga itu. Nah, di sini ada disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Nah, yang pertama kita buka dulu telapak tangannya semua. Apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau membuka kepalan tangan Anda? Jadi seolah-olah ibu dan bapak ini berhadapan dengan seseorang. Ibu, Anda itu sebagai ibu bapak dan B itu sebagai seseorang, ya, membuka kepalan tangan Anda. Apakah Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Kepala buka ya. Apakah Anda atau B menutup kepalan tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau B tetap menutup kepalan tangan Anda? Yang ketiga, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan Anda? Ya, jadi intinya ini pertanyaan ini, siapa yang bisa memegang kendali? Kita, ya Anda, kita ya, yang membuka atau menutup kepalan tangan kita atau seseorang atau B gitu. Kita. Apakah Anda atau seseorang? Anda. Ya, Anda atau seseorang yang bisa membuka kepalan tangan Anda gitu kan? Kepal buka. Siapa yang bisa mengendalikannya? Diri sendiri kan? Nah, itu Jadi berbudaya positif itu mulai dari diri sendiri. Jadi tidak bisa dipaksakan dari orang lain kan? Ya, meskipun orang lain memaksa, kalau diri sendirinya belum bisa mencoba untuk berubah menjadi menjadi orang yang mempunyai hal yang lebih positif atau pribadi yang lebih positif, itu akan sulit ya. Jadi mulai dari diri sendiri kita dulu. Nah, ini masuk ke teori kontrol ya. Menurut Dr. William Glasser dalam kontrol teori meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, tadi kan dicontohkan seperti mengepal, membuka. Kita dipaksa oleh seseorang untuk membuka misalnya. Kalau diri kitanya tidak mau, tidak akan terjadi pembukaan kepalan tangan ini, gitu ya. Jadi ini orang dewasa ini diibaratkan sebagai guru. Guru bisa memaksa murid untuk berbuat hal yang berbudaya positif, bisa tidak memaksa gitu kan. Jadi tidak bisa ya. Jadi harus dari muridnya, diri muridnya sendiri yang bisa merubah. Nah, di sini ada disiplin dan kepatuhan. Nah, disiplin positif. Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasaan lain mendisiplin diri kita dan peraturan. Demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Terus Ki Hajar Dewantara, Pemikiran Persepsi Keteladanan Sikap Merdeka, cetakan kelima 2013 halaman 470. Di situ
Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal. Karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Jadi motivasi itu ada dua, motivasi internal dan motivasi eksternal. Kalau internal itu dari diri kita sendiri, kalau eksternal dari luar atau dari orang lain atau dari apapun, gitu ya. Motivasi itu menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan yang mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan, ya, yang universal. Jadi tadi kan ada kebajikan universal. Nah, di sini kalau disiplin yang kita anut itu dinamakan nilai-nilai sebagai nilai-nilai kebajikan universal. Nanti kita bahas kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Jadi fondasi berperilaku kita sendiri itu yaitu disebut nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Seperti yang telah dikemukakan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984 menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Dan selanjutnya, Dian Gossen 1998 mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi setiap perbuatan kita pasti memiliki tujuan, ya. Jadi kita tidak mungkin berbuat sesuatu tanpa tujuan. Seperti kita hanya mengajar di sekolah ini kan mempunyai tujuan, yaitu mencerdaskan anak-anak atau murid, gitu ya. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Terus, yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong, dan yang keempat, kreatif. Yang kelima, bernalar kritis. Yang terakhir, keenam, yaitu mandiri. Jadi ini kita harus terapkan di sekolah, ya. Budaya positif ini atau nilai-nilai kebajikan ini kita harus terapkan di sekolah untuk membuat karakter siswa ini biar sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang sekarang kita menjadi tujuan kita, gitu kan, menjadi anak yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yang dimana poinnya ada 6. Yang pertama tadi beriman, itu tentu nomor 1, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu tujuan kita untuk mengubah atau menguatkan karakter-karakter murid kita. Terus yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, punya sifat bergotong royong. Dan yang keempat, kreatif. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang terakhir, mandiri, ya. Nah, terus teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya. Teori motivasi, tadi motivasi itu ada 2, motivasi internal dan motivasi eksternal. Di mana motivasi eksternal ini, yang pertama tujuannya untuk menghindari atau ketidaknyamanan hukuman. Benar nggak? Dari eksternal, misalnya kita membuat tertib di sekolah. Jangan
ada misalkan peraturan tidak boleh membawa makanan ke kelas. Jadi murid itu merasa takut, termotivasinya karena takut, karena ada hukuman. Misalkan kalau yang membawa makanan di kelas nanti dihukum dijemur misalkan di lapangan atau di mana kan, atau push up gitu. Nah ini kan motivasinya terbentuknya dari eksternal, yaitu dari tata tertib itu, dari peraturan kelas itu. Ada untuk menghindari atau ketidaknyamanan atau hukuman gitu ya. Terus yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Nah, murid biasanya termotivasi. Coba siapa yang bisa menerangkan atau menjelaskan poin-poin Pancasila misalkan kan, yang bisa ibu kasih permen atau bapak kasih permen, itu kan termotivasi, pasti saya bu bisa, cuman karena motivasinya eksternal, karena ada imbalan. Kalau tidak ada imbalan mungkin pada diem gitu ya. Nah terus yang kedua itu ada motivasi internal. Nah di sini motivasi internal ini menjadi tujuan disiplin positif, biar murid ini dapat menghargai diri sendiri. Jadi kita harus berusaha murid itu supaya termotivasi itu dari penghargaan buat dirinya sendiri, tidak dari imbalan, tidak karena takut hukuman. Jadi kita sekarang harus mencoba bagaimana caranya biar murid kita termotivasinya dari untuk menghargai diri sendiri gitu. Jadi internalnya sendiri gitu ya. Bagaimana? Nah nanti kita pelajari lebih itu bersama-sama. Nah di sini ada ada dua identitas gagal dan identitas sukses. Gak kelihatan, biar saya bacakan nanti ya. Nah di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman ini kita sudah nyatakan bahwa hukuman itu adalah identitas gagal ya. Dimana seperti ini contoh ya. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ya kan, kalau dihukum itu sakit ya, sakit. Kalau dihukum itu sakit. Misalkan saya juga kalau lagi olahraga, kamu salah push up 10, kan beda, itu terpaksa kan push upnya juga. Nah itu bisa hukuman gitu ya, sakit, terus malu sama teman-teman. Terus di sini ada identitas sukses, yaitu disiplin, ya, konsekuensi dan restitusi. Di sini hukumannya sesuatu yang menyakitkan atau harus terjadi. Kalau di sini sesuatu harus terjadi. Kalau di konsekuensinya tidak ada sesuatu yang menyakitkannya, tetapi sesuatu yang harus terjadinya, gitu, tanpa menyakitkan. Terus kalau restitusi ini merupakan pilihan restitusi. Nanti kita pelajari ya, restitusi itu apa, konsekuensi apa, terus hukuman apa. Nah, sebelum kita ke sini panjang lebar, nanti kita lanjutkan dulu ya. Nah, di sini ada identitas gagal yang kedua, yaitu hukuman murid anak belajar menyembunyikan kesalahan. Nah, ini kalau ada hukuman, jadi si anak itu sok nabohong, misalnya, bener tuh, dan hukuman sudah merasa salah, melakukan salah, tapi soalnya SMS abi misalkan ya, bukan saya pak, bukan saya bu, gitu. Padahal itu dia yang melakukan, karena apa? Takut hukuman. Nah, kalau konsekuensi mah murid anak belajar taat peraturan tanpa takut hukuman. Dan tidak ada hukuman kalau konsekuensi. Ya. Terus restitusi itu murid atau anak belajar memecahkan masalah. Nah, ini sesuatu yang memang terbaik menurut saya ya, saya restitusi. Jadi nanti kalau ada anak membuat kesalahan atau murid membuat kesalahan, kita lakukan restitusi. Nanti bagaimana caranya kita bahas ya. Nah,
Saya mempunyai beberapa pertanyaan. Hukuman atau konsekuensi? Ya, ibu bapak tinggal jawab saja nanti. Tindakan guru mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini kesalahannya terlambat ke sekolah kan, muridnya. Di sini ibu bapak memberikan ke murid itu mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Nah, ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman atau konsekuensi? Tadi ingat, kalau hukuman itu ada hal yang menyakitkan. Konsekuensi. Tadi hukuman, sekarang konsekuensi. Nanti ya jawabannya. Hukuman atau konsekuensi? Oh, ada yang hukuman, ada yang konsekuensi. Aku kan ya. Terus yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Terus yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Terus yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Terus yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Yang keenam, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah. Untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Jadi sekolahnya membuat peraturan murid itu harus memakai sepatu hitam. Nah, di sini ada murid yang tidak memakai sepatu hitam. Disuruh untuk tidak mengenakan sepatu. Ini salah ya, untuk tidak mengenakan sepatu seharian. Jadi nyeker seharian. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hah? Boleh konsekuensi, boleh hukuman lah nanti kita itu ya. Terus yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukumannya? Oke, siap. Kita buka ya jawabannya. Nah, yang pertama hukuman, ya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat itu hukuman karena ada tindakan ada perasaan capeknya, sakit atau capek. Terus lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Apa bedanya ini sama ini? Sama-sama lari kan? Nomor 2 sama nomor itu yang terakhir. pelajaran PJOK mungkin. Nah, betul. Sebab dan akibat. Betul, karena ini kena. Kalau lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat pelajaran PJOK itu kena ke pelajarannya gitu. Jadi sudah terbiasa anak itu lari kalau di PJOK. Nah, kalau untuk mata pelajaran yang lain karena terlambat hadir disuruh lari, itu hukuman disebutnya, ya. Itu bedanya. Kalau di PJOK itu karena kena ke mata pelajaran anak PJOK, misalkan push up 5 kali ya sama saja, di PJOK juga ada push up. Tidak begitu menyakitkan. Nah, tidak begitu menyakitkan. Kadang-kadang saya juga bukan kadang-kadang, selalu kalau pemanasan itu disuruh lari kan. Nah, ini terlambat 10 menit ya wajar kita kasih lari. Sama dengan namanya pemanasan. Terus menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu konsekuensi. Terus membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu, itu hukuman. Nah, jadi kita sudah bisa membedakan ya hukuman dan konsekuensi. Kalau kertas yang dicoret-coret terus digantikan, itu konsekuensi. Kalau misalkan ada murid yang mencoret-coret kertas tugas, kita suruh push up atau suruh berjemur di lapangan, itu hukuman. Nah, kalau menggantikan mah itu konsekuensi. Itu ya bedanya ya. Bisa membedakan kan? Bisa ya, bisa lah beraku. Nah, ini kan perbedaan hukuman dan konsekuensi. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Seperti tadi,
Harus bertanggung jawab. harus bertanggung jawab atas perbuatan. Nah, itu konsekuensi. Kalau hukuman mah sesuatu yang menyakitkan, push up atau tidak memakai sepatu seharian, itu sakit. Sakit itu bukan karena sakit ke kakinya, tapi hatinya juga sakit gitu. Terus hukuman itu membuat anak sakit, baik fisik maupun hati. Terus untuk jangka waktu lama, hati-hati ibu bapak guru kalau memberikan hukuman itu ke siswa atau ke murid, itu bisa dalam jangka waktu lama loh. Dendamnya, gitu, sakitnya anak murid kita. Terus kalau konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Jadi hanya waktu pendek saja karena sudah bertanggung jawab dia juga kan. Terus anak membenci kedisiplinan. Kalau hukuman pasti benci kedisiplinan karena kalau kita melanggar kita pasti kena hukuman. Kita benci kan? Ya. Terus anak kalau konsekuensi itu anak bisa lebih menghargai disiplin. Terus ada kalau hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Terpaksa. Kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Jadi bisa menyesuaikan. Nah, hukuman konsep diri yang buruk. Konsekuensi konsep diri yang baik. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, bohong. Kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Kalau konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau tim out. Jadi ini mah hanya bersifat sementara. Mau dendamnya, mau sakitnya, konsekuensi itu hanya bersifat sementara. Kalau hukuman ini bisa dalam waktu jangka yang panjang. Nah, ini tabel ini disadur dari Restitution Dian Gosem The Five Position of Control dari Yayasan Pendidikan Luhur. Ya. Nah, di sini ada dihukum oleh penghargaan. Yang pertama, pengaruhnya ya. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Terus, penghargaan tidak efektif. Terus, penghargaan merusak hubungan. Karena apa merusak hubungan? Yang lain yang tidak mendapatkan penghargaan kan asal merasa tidak diakui atau tidak dihargai. Terus, penghargaan mengurangi ketepatan. Terus penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan menghukum. Ya, nanti kita bahas satu persatu. Nah, di sini ada bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus. Yang kedua, beri pengakuan secara pribadi. Yang ketiga, beri kepada semua pengakuan itu kepada semua murid. Jadi jangan pilih-pilih. Terus bergantian. Terus beri pengakuan secara konsisten. Yang terakhir, fokus pada proses. Nah, ini untuk membentuk program kebajikannya melalui apresiasi. Ya, lanjut. Nah, kita ke restitusi. Di sini ada ciri-ciri restitusi. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, melainkan untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Yang ketiga, restitusi memperbaiki hubungan. Yang keempat, restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Yang terakhir, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Nah, ini ciri-ciri restitusi ya. Jadi kalau ada permasalahan di sekolah, murid antar murid, kita lakukan restitusi. Dan ciri-cirinya seperti ini. Ya, jadi si murid itu biar bisa menebus kesalahan, biar bisa belajar dari kesalahan ya, bukan untuk menebus kesalahan. Nah, terus restitusi mencari kebutuhan
dasar yang mendasari tindakan. Terus restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan, dan restitusi menguatkan dan fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang melakukan kesalahan kembali kepada kelompoknya. Nah, kita sebelum ke restitusi, kita ke keyakinan kelas dulu. Pertanyaan pemantik, mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif? Bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Nah, keyakinan kelas. 1. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Terus yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi tidak seperti halnya kita membuat peraturan kelas. Jangan membuang sampah sembarangan, ada kata jangan. Jadi ganti kalau di keyakinan kelas itu jangan pakai jangan. Misalkan tidak boleh sama jangan sama buanglah sampah pada tempatnya, atau membuat tulisannya kebersihan sebagian dari iman. Nah kan gitu. Terus keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jangan terlalu banyak kalau membuat keyakinanmu ya. Terus yang keempat, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi jangan membuat keyakinan kelas yang tidak bisa diterapkan di lingkungan sekolah kita gitu ya. Terus yang kelima, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi kalau membuat keyakinan kelas itu antara guru satu dan guru lain itu harus saling sharing atau saling curah pendapat untuk membuat keyakinan kelasnya biar sinkron semua. Tidak misalkan kelas 1 keyakinan kelasnya ini, kelas 2 ini. Jadi berbeda, kayak bertolak belakang di situ ya. Jadi harus sama-sama berkolaborasi. Terus yang keenam, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi jangan membuat keyakinan kelas tos velur. Jadi harus konsisten, harus ditinjau kembali ya. Harus dipelajari deui. Misalkan ada keyakinan kelas yang asa teu keuna ya. Asa tidak mengenai gitu. Di kelas kita membuat keyakinan bisa ditinjau kembali ya. Terus nah ini contoh keyakinan kelas. Kita baca ini namanya. Di sini keyakinan kelas seperti berakhlak mulia. Nah, bahasanya kami meyakini bahwa berakhlak mulia merupakan nilai kebajikan yang penting untuk menjadikan kami berkarakter dan melakukan pembiasaan baik setiap hari. Jadi tidak misalkan ya berakhlak mulia kan peraturannya seperti apa ya? Berdoa di peraturan kelas misalkan ya masih peraturan. Sebelum belajar kita harus berdoa dulu. Nah kan itu bahasanya diganti sama ini. Berakhlak mulia kan tujuannya untuk berakhlak mulia kan kalau berdoa juga. Nah kalau di keyakinan kelas diganti kata-katanya atau bahasanya seperti ini. Terus yang kedua, mandiri. Kami yakin bahwa bersikap mandiri dapat membuat kami mampu menyelesaikan setiap permasalahan. Nah ini untuk mandirinya. Untuk berkebinekaan global seperti ini, kami meyakini bahwa berkebinekaan global dapat menumbuhkan sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan dan kebudayaan di sekitar. Seperti gini, kalau di peraturan tidak boleh membuli teman, gitu kan? Nah, kalau di keyakinan kelas dibuat seperti ini, kan kalau membuli itu berarti berkebinekaan globalnya tidak ada, ya, tidak tercipta. Nah kalau di keyakinan kelas bahasanya diganti seperti ini gitu ya. Terus kreatif. Kami meyakini bahwa kreativitas timbul dengan adanya suatu karya yang terus berkembang sesuai zaman dan dengan pemanfaatan teknologi. Terus gotong royong. Kami yakin bahwa dengan bergotong royong, bekerja sama dan saling membantu akan tercipta suasana kelas nyaman dan aman.
Terus bernalar kritis, kami yakin bahwa dengan bersikap bernalar kritis dapat membantu kami lebih cepat memproses informasi dan mengambil keputusan. Nah, ini keyakinan kelas ini kita buat dengan murid-murid. Jadi jangan kita sendiri yang buat keyakinan kelas. Bahasanya juga nanti bisa sesuaikan dengan bahasa-bahasa yang mudah diingat dengan murid. Ini mah hanya sebatas contoh saja. Nah, tanya jawab. Ada yang ditanyakan, ya, dari pemaparan yang mungkin Bapak Ibu kurang jelas tadi ya. Kalau ada silahkan, kalau bisa saya jawab, kalau tidak bisa mungkin ada teman-teman semua dari Bapak Ibu guru yang bisa menjawab, silahkan menambahkan, silahkan. Tuh. Bingung. Karena pembelajaran budaya positif itu tidak cukup untuk satu kali ya. Budaya positif itu harus sambil dilaksanakan gitu. Kita tahu kalau budaya positif itu seperti apa, membuat karakter murid atau membuat suasana sekolah itu menjadi aman dan nyaman. Bagaimana kita juga pasti tahu sebetulnya. Kita juga sudah melaksanakan dari dulu juga, cuman bahasa-bahasanya berbeda. Cuman yang harus dihindari itu, yang harus kita stop mulai dari sekarang itu adalah tadi hukuman. Jangan sekali-kali kita memberikan hukuman kepada anak. Mulai dari sekarang kita belajar gitu ya. Kita belajar bersama-sama. Kalau anak atau murid membuat kesalahan, kita jangan memberikan hukuman. Terus peraturannya juga harus dirubah ya, jangan lagi peraturan ada tertib misalkan kalau membuang sampah sembarangan, kalau tidak melaksanakan piket bayar misalkan ya, denda. Nah itu kan hukuman, ada kerugian ya. Terus kalau terlambat masuk kelas 10 menit misalkan, tidak boleh mengikuti pelajaran 2 jam pelajaran, itu hukuman, itu menyakitkan. Jadi ingat, hukuman itu bukan jangka pendek, tapi jangka panjang, ya. Tuh. Tapi ada yang suka memberikan hukuman, misalnya begini, ada anak yang melakukan pelanggaran, kemudian dihukum lagi, sok bersihan WC. Nah, bersihan WC itu termasuk hukuman atau termasuk konsekuensi gitu kan? Tadi kalau Pak terlambat datang salah. Terlambat datang ataukah melakukan pelanggaran apa saja lah ya. Kemudian diberi hukumnya membersihkan WC ya. Itu mah sama-sama seperti tadi Pak, karena telat 10 menit disuruh lari berkeliling lapangan. Itu pertama ada sisi positifnya kan, misalnya membersihkan WC ya. ada sisi positifnya, WC itu bisa bersih. Lari juga ada positifnya Pak, bisa sehat gitu kan. Tapi ada negatifnya, besar-besarnya negatif ya. Jadi negatifnya menyakiti badannya juga, misalkan merasa capek. Terus hatinya juga tersakiti karena malu dilihat teman-temannya. Si itu datang terlambat dihukum membersihkan WC, kan merasa malu murid juga. Atau si itu datang terlambat dihukum lari 2 keliling lapangan. Kan murid-murid suka melihat ya, kalau ada yang dihukum lari lapangan atau membersihkan WC. Ya, ditonton. Tapi kan itu juga untuk mendisiplinkan. Nah, itu kan tadi sudah dijelaskan, Bu. Disiplin untuk hukuman mana tadi kan? Itu mana tadi teh? Iya, untuk mendisiplinkan sama hukuman juga, tapi ada negatifnya, Bu. Kalau hukuman terjadinya menyakitkan harus terjadi. Terus ini membuat anak sakit itu untuk jangka waktu lama. Kan seperti tadi kata Pak Ustadz Tisna, kesiangan membersihkan WC. Ya. Mungkin besok-besoknya lagi anak itu tidak akan kesiangan karena malu itu kan? Ya, berbohong berarti kan. Tadi kan hukuman ini mana? Menyembunyikan kesalahan. Jadi misalkan gini, besoknya terpaksa, jadi anak itu disiplinnya terpaksa, maksud saya bukan berbohong. Jadi hari ini datang terlambat dihukum Pak Ustadz membersihkan WC.
besok mah mau terlambat dah sieun dihukum. Nah, Ada gitu. keterpaksaan itu Iya. membuat disiplin nantinya gitu. Apakah murid itu baik disiplinnya karena terpaksa selamanya, Bu? Enggak kan? Dia sudah terbiasa. Jadi sebisa Nah, mungkin melakukan konsekuensi. Iya, sebisa mungkin harus dilakukan konsekuensi, Kak, biar anak itu sadar dari diri sendirinya, biar kalau Bisa menyesuaikan. bisa kalau datang terlambat itu tidak baik, gitu. Harusnya seperti itu, Bu, yang terjadi ya, bukan karena hukumannya. Siun datang terlambat atau Pak Ustadz sok dihukum wae nyuci WC gitu kan. Nah, itu berarti motivasinya motivasi yang eksternal karena terpaksa tadi ya. Nah, itu kalau hukuman itu diitukan tadi sebagai hukuman sebagai identitas gagal gitu. Jadi kita harus berusaha jangan sampai anak itu termotivasi karena terpaksa, tapi harus dari dirinya sendiri gitu. Ya, tujuannya. Terus yang selanjutnya ini baru mau tanya dulu. Mangga, Bu. Untuk kesepakatan kelas berarti tiap kelas yang lainnya itu bisa tidak sama ya, Bisa sesuai dengan kebutuhan kelasnya, kelasnya. tapi mengacu mungkin kepada tadi yang nilai Iya, Pancasila. profil pelajar Pancasila. Nah, harus Jadi mengacu ke harus sana. mengacu ke sana. Jadi nanti kita berharap untuk kedepannya kan murid itu berkarakter atau berbudaya positifnya tidak karena terpaksa lagi. Jadi tidak karena ada rasa takut lagi, tapi harus dari diri muridnya sendiri gitu. Sadar bahwa itu teh salah. Gitu teh salah. Jadi itu tujuan dari pembelajaran budaya positif ini. Jadi jangan sampai murid itu melakukan baik ya karena terpaksa, karena takut hukuman. Jadi nanti mah harus dibudayakan si murid itu biar terbiasa atau dari dirinya sendiri yang timbulnya untuk tanggung jawabnya, untuk tanggung jawab di kelasnya, untuk tepat waktunya, untuk bersih kelasnya, itu tanggung jawabnya dari diri mereka sendiri, bukan karena terpaksanya. Karena mereka ikut Karena mereka membuat, mungkin membuat. dari akan merasa bertanggung jawab Iya. kepada kesepakatan kelas. Nah, itu maksudnya, Bu. Jadi tujuan untuk membuat kesepakatan kelas dan keyakinan kelas itu seperti itu. Jadi biar mereka yang membuat, kita yang menuntun, terus mereka juga yang harus bertanggung jawab gitu. Kalau ada kesalahan, mereka harus mencari solusinya juga sendiri, Bu. Gitu. Terus mereka juga harus menyadari kesalahan mereka itu apa. Jadi keyakinan atau kesepakatan kelas apa yang telah mereka langgar. Nanti kita bahas ya di restitusi. Kemudian yang kedua baru ini tadi kedisiplinan seorang siswa itu termotivasi dari intrinsik dan ekstrinsik. Iya. Itu yang paling dominan menurut Pak Roh ya. Iya. Atau yang paling dominan dari diri anak itu yang mana motivasinya? Apakah yang intrinsik atau yang ekstrinsik? Kalau biasanya yang paling dominan menerap ke anak. Kalau biasanya, Bu, kalau di sini biasanya bukan ke murid aja, ke kita dulu ya. Kita itu mendisiplinkan itu paling nerap itu dari eksternal ya, dari kepaksaan, dari penghargaan, itu baru kita. Nah, tapi di sini tujuannya kita mencoba untuk merubah diri kita sendiri dan murid-murid kita biar kedisiplinan itu timbulnya dari internal, Bu. Dari diri. Memang kalau disiplin itu yang paling cepat terbentuknya itu dari eksternal. Takut hukuman, terus karena ada penghargaan, diburuhan gitu kan. Nah, tapi kita mencoba mencontoh dari seseorang. Karena apa? Sebelum ke murid, kenapa harus kita dulu? Karena kita itu menjadi teladan bagi murid, ya. Murid itu suka melihat dulu ke kitanya, ke gurunya. Misalkan hal kecil saja, kalau ada sampah misalkan ya,
kita ambil duluan, murid melihat gitu kan, ada sampah di depan kita, mungkin murid juga merasa malu. Oh si bapak merasa malu si bapak oke gitu, jadi mencontoh ke orang gitu. Jadi aja kalau Itu paling bakar sampah itu. kalau aja ya Pak, Pak Ustadz kalau membakar sampah begitu kelihatan Pak itu kan. Berarti yang mau bilang itu yang eksternal, tapi diusahakan. diusahakan, kita harus berusaha untuk membuat motivasi itu dari internalnya. Kita mulai dari sekarang kita harus berusaha memberikan motivasi ke murid itu biar motivasinya timbul dari diri mereka masing-masing ya. Tapi sebelum ke mereka harus kita dulu yang melakukannya gitu. Terus yang kedua, yang selanjutnya, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Ya, jelas. Manusia itu kebutuhannya yang pertama itu bertahan hidup. Yang kedua, merasa diterima. Merasa nggak kebutuhan dasar manusia ini merasa diterima? Yang kedua. Terus yang ketiga, manusia itu butuh kebebasan. Ulangi, yang pertama, manusia itu butuh bertahan hidup. Yang kedua, merasa diterima. Kita kan kalau melakukan sesuatu sok ingin diterima kan? Nah, itu kebutuhan dasar manusia maksudnya. Yang kedua, yang ketiga, manusia itu butuh kebebasan. Dengan bebas, tidak muter, tekan atau apa. Terus yang keempat, manusia butuh kesenangan atau fun, butuh healing, kesenangan juga fun. Terus yang terakhir, manusia itu butuh penguasaan atau power. Ya, ini ada 5 kebutuhan dasar manusia: bertahan hidup, merasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Ini jelas saya juga merasakan bahwa kebutuhan saya sebagai manusia juga 5-5-nya ada gitu. Ya, pasti. Nah, dunia berkualitas bagi saya adalah ketika saya dapat bermanfaat bagi orang lain, dapat membantu orang lain menyelesaikan masalahnya, dan menjadikan orang lain juga bermakna bagi lingkungannya. Di sini saya belajar bahwa sangat menyenangkan dan membanggakan ketika melihat orang lain menjadi lebih baik. Meskipun keberadaan saya hanya menjadi manfaat yang kecil dan perubahannya hanya sedikit, tetapi memotivasi saya untuk terus dapat memberi manfaat bagi orang lain. Nah, ketika saya bermanfaat bagi orang lain, nah, saya merasa bahwa meskipun kecil bermanfaat yang telah saya berikan kepada orang lain, tapi saya juga di situ merasakan atau bangga ya, asa berkualitas orang teh gitu kan. Contohnya gini, kita mengajar di SD, ada salah seorang murid kita nantinya pas keluar SMA menjadi polisi atau menjadi tentara atau menjadi sesuatu lah, PNS atau apa gitu kan. Kita kan sedikitnya merasa bangga melihat murid kita, ya kan, merasa bahagia, merasa bangga gitu. Jadi dunia berkualitas bagi saya itu seperti itu. Gak tahu kalau ibu bapak ya seperti apa. Kalau saya itu seperti itu. Ice breaking, lanjut aja ya, biar cepat beres. Nah, di sini ada restitusi 5 posisi kontrol. Tadi, baca gimana? Nah, ini yang disebut 5 posisi kontrol. Ada identitas gagal yaitu tadi memberi hukuman, ya. Ini yang disebut 5 posisi kontrol ini: penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Kita sebagai guru ini, ibu bapak mau masuk ke mana? Sebagai penghukum, atau sebagai pembuat orang merasa bersalah, atau sebagai teman, atau sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Nah, di sini
kalau identitas yang posisi kontrol yang penghukum dan membuat orang merasa bersalah ini dinyatakan identitas gagal, ya, karena di sini ada menghindari hukuman. Nah, di sini guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Nah, itu kan ada kesakitan dari murid. Nah, di sini membuat orang bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya mengatakan seharusnya begini. Ibu kecewa sama kamu atau sama Ananda atau sama Adinda atau sama Enjang atau sama Neng gitu ya, Cece. Nah, kalau sebagai teman di sini mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Ada plus minusnya juga. Identitas berhasil atau sukses ya. Maksudnya, teman ini membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Terus pemantau menghitung dan mengukur. Nah, terus yang manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kalau ada murid bersalah, yang pertama kalau penghukum itu menghardik, menunjuk-nunjuk. Kalau ada murid bersalah ya. Terus yang kedua membuat merasa bersalah, berceramah, mengatakan seharusnya begini. Ibu kecewa, gitu kan? Terus kalau teman membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Jadi kita yang membuat alasan-alasannya. Contohnya seperti kalau teman itu ada siswa, ada murid yang sudah kalau kita merasa jadi teman ke murid beda kan? Di sini membuatkan alasan-alasan untuk muridnya seperti gini. Trojol anu sumping terlambat misalnya. Urang teh menyapa atau menanyakan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh muridnya. Hanya datang we terlambat. Jigana tidurna malamnya atau bangunnya kesiangan, kan kita yang sendiri yang mengungkapkan alasan-alasannya, bukan muridnya gitu. Nah, gitu kan teman, namanya juga teman. Terus pemantau menghitung dan mengukur seberapa kalinya eta kamari kaburangan, ayeuna kaburangan deui gitu kan. Ini deui juga kasiangan deui. Nah, kalau manajer ini mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nanti ada segitiga restitusi ya untuk manajer. Nah, ini ya sama-sama saja. Nah, ini hasilnya. Guru kalau hasilnya ini anak kalau penghukum itu memberontak atau menyalahkan orang lain berbohong. Pasti. Terus kalau membuat orang merasa bersalah, menyembunyikan atau menyangkal berbohong. Kalau teman, hasilnya bakal ketergantungan, kesieun. Terus anggap guru teh pembaturan teman gitu. Terus kalau pemantau menyesuaikan diri bila diawasi. Iya. Nama begitu itu kabarangan no. Akhirnya dari si bapak dari Pak Ustaz. Berempat kan itu. Jadi kalau diawasi merasa takut, kalau tidak diawasi bebas gitu. Nah, kalau manajer mah nanti menguatkan pribadinya. Itu hasilnya. Nih, di sini ada murid berkata nih, penghukum. Biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Eta bisa disebutkan ke murid teh, lalu dihukum ke urang teh, ya. Terus kalau pembuat orang merasa bersalah, cek ibu teh, seharusnya begini-begini. Ibu kecewa sama kamu. Maafkan saya, Bu. Cukup gitu kan? Tidak mau merubah, maafkan saya, cukup minta maaf. Terus kalau teman, nih, saya pikir Bapak Ibu teman atau teman saya, ternyata begitu kan, bahasanya masih gitu kan, kalau menganggap guru itu sebagai teman. Sugante mau kitu, udah orang geus akrab gitu tak, gitu nama. Terus memantau berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Nah, ini kan kalau pemantau itu kan diukur dan dihitung. Yang rajinnya
saha kan dikasih bintang misalkan. Yang tidak rajinnya, yang suka terlambatnya siapa, nanti ditulis gitu kan. Nah, kalau manajer ini bagaimana cara saya bisa memperbaiki keadaan? Jadi dia mencari solusi sendiri. Nih, dampaknya kalau penghukum, murid akan mengulangi kesalahan. Terus pembuat orang merasa bersalah, merasa rendah diri, asa rendah diri gitu. Dan si muridnya asa merasa bersalah gitu ya. Jadi merasa rendah diri. Terus kalau teman, lemah, tidak mandiri dan ketergantungan. Kalau pemantau, menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Jadi ini sesuai dengan apa yang kita kasih. Misalkan kita kalau yang rajin, kita kasih hadiah atau reward, pasti akan rajin gitu kan, dan hadiah rewardnya. Terus kalau manajer mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Nah ini yang sempurna itu yang sebagai manajer ya, guru itu. Nah, saya ada pertanyaan lagi. Saya kecewa dengan kamu. Siapa yang mengatakan? 5 posisi kontrol. Ini apa? Merasa bersalah, penghukum. Tadi apa? Merasa bersalah, teman, manajer, satu lagi pemantau. Ini saya kecewa sekali dengan kamu. Merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa? Pemantau, penghukum. Nah ini, ayolah lakukan demi ibu bapak, teman. Demi ibu bapak, teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Pengukur. Bukan pengukur tadi. Pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Pengukur. Kita lihat jawabannya yang benar ya. Nih, membuat orang merasa bersalah. Saya kecewa sekali dengan kamu. Membuat orang merasa bersalah. Terus kamu tidak pernah benar melakukannya, penghukum. Ayolah lakukan demi bapak, teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Kamu selalu yang paling terakhir, penghukum. Ya, tuh. Kita lanjut lah. Apa posisi kontrol yang sering kita lakukan pada murid? Apa? Itu so tergantung atau mangga yang sering gitu ya. Iya mah hanya sebatas pertanyaan gitu manajer. Manajer karena lebih ke bertanya. Bertanya. Iya. Alasannya di mana gitu, kalau misalkan melakukan sesuatu itu. Bagus. Bu nih, kalau manajer Bu, kita harus melakukan segitiga restitusi Bu. Nanti apa yang harus kita tanyakan kepada murid itu nanti akan kita jelaskan. Nih, segitiga restitusi ya. Segitiga restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Tuh ya. Jadi sadarlah intinya akan kesalahan dan bisa memulihkan dirinya karena telah berbuat salah. Nah, langkah-langkahnya ada 3 Bu. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas, kita contohnya seperti bertanya. Ada anak murid yang berkelahi misalnya. Kita panggil. Kenapa tadi kalian berkelahi misalkan kan? Kan anak-anak pasti dari ini bu kan? Pasti recok gitu kan alasan-alasan yang mereka. Nah itu menanyakan identitasnya. Kenapa sampai berkelahi seperti ini? Terus validasi tindakan yang salah. Kalian tahu nggak kalau yang kalian lakukan itu salah? Pasti mereka bertanya, menjawab kalau salah ya salah, kalau benar ya benar kan? Gitu.
terus kita juga harus meyakinkan bahwa si murid tersebut tidak berbuat hal yang berlebihan gitu. Misalkan kamu hanya marah saja kan, tidak sampai memukul gitu kan, tidak Pak, misalkan wajar, kita harus menstabilkan juga. Wajar kalau hanya marah saja, Bapak juga sama. Kalau Bapak digitukan, pasti Bapak juga marah. Tapi untuk apa? Untuk apa ya namanya teh? Kan sudah berbuat salah. Tapi untuk menghindari perkelahian tersebut, solusi apa yang harus kita lakukan gitu. Apakah kita harus terus berkelahi atau harus menahan diri atau bagaimana? Nah, terus tanya keyakinan kelas mana anu telah dilanggar gitu. Kayak kan kita sudah membuat keyakinan kelas, karena berkelahi ada keyakinan kelas mana yang sudah kita langgar, yang telah kalian langgar kan berdua. Misalkan menjawab keyakinan ini Pak. Nah, kalau sudah mereka menyatakan keyakinan ini yang dilanggar, kita harus tanya juga solusi apa yang harus dilakukan. Kamu punya solusi gak biar ini si A sama si B, si A tidak merasa tersakiti sama kamu karena sudah berkelahi, atau si B merasa tidak merasa leluasa gitu kan, sampai seenaknya berkelahi gitu. Misalkan yang meminta maaf. Nah, itu solusi yang baik. Nah, sampai seperti itu kalau restitusi, segitiga restitusi, Bu. Jadi mereka yang menceritakan kejadiannya, mereka juga yang menyatakan bahwa mereka itu bersalah, terus mereka juga yang memberi solusi. Jadi harus seperti itu gitu. Jadi jangan sampai kalau ada anak atau murid yang berkelahi atau bersalah itu kurang bisa dihukum atau disalahkan salah sahiji. Nah, kita harus belajar mulai dari sekarang ya. Atau disalahkan salah sahiji mah kan memang salah gitu kan. Jangan seperti itu. Tapi kita harus belajar dengan segitiga restitusi ini. Nah, di sini nah ini seperti saya ini menanyakan suaranya. Ini juga saya praktek tugasnya ada skenario. Di sini saya menggunakan murid Naima dan Aicin. Jadi seolah-olah Aicin meminjam buku ke Naima, tapi Naima tidak memberikan pinjam. Terus Aicin menyobekan, merebut buku Naima sampai robek. Naima marah. Ceritanya seperti itu ke Aicin. Nah, saya menanyakan kenapa sampai robek seperti ini. Naima kan langsung karena Aicin telah merebut. Nah, Aicin kan menjawab dan Naima nanti kasih pinjam gitu kan. Nah, terus mereka ditanyakan sama saya keyakinan kelas apa yang telah mereka langgar. Terus solusinya mereka meminta maaf, saling meminta maaf. Telah menyadari bahwa mereka itu salah, tidak akan melakukan kesalahan-kesalahan seperti yang dilakukan tadi. Ini contohnya seperti ini. Jadi kita memanggil murid yang bermasalah, terus ngobrol. Kalau jadi manajer itu Bu, kita ngobrol sama murid. Mungkin di PAUD di TK sudah biasanya ngobrol, cuman alurnya harus seperti ini kalau segitiga restitusi. Menstabilkan identitas, validasi tindakan, atau menanyakan keyakinan. Nanti kalau kalau membutuhkan materinya, bagaimana menstabilkan identitas itu ada di saya nanti Bu. Kalau validasi tindakan yang salah itu harus bagaimana, bahasa apa yang harus kita keluarkan, terus menanyakan keyakinan harus bahasa apa yang harus kita ungkapkan ke anak gitu. Nanti ada di saya kalau ibu bapak membutuhkan. Nah, mungkin
presentasi dari saya cukup sekian. Mohon maaf bila pemaparan dari saya itu kurang jelas atau bahasa-bahasanya tidak baku ya, kurang dapat ibu bapak mengerti. Mungkin saya juga masih dalam tahap belajar, dalam tahap pendidikan. Mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi saya sendiri dan tentunya bagi semua. Mudah-mudahan budaya positif ini dapat terrealisasikan, dapat kita jalankan untuk mulai dari sekarang dan ke depannya sebagai guru terhadap murid-murid yang kita sayangi gitu kan. Bagaimana cara membudayakan atau membiasakan murid itu berbudaya positif di sekolah dan di lingkungannya, biar apa yang telah kita laksanakan sebagai pembelajaran di sekolah itu tidak sia-sia gitu kan. Jadi kita juga suka merasa sakit gitu kalau murid kita ada yang berbuat sesuatu atau akhlaknya kumaha gitu, bukan berarti sengaja. Jadi ini salah satu usaha dari kita untuk membiasakan murid-murid kita untuk mungkin saya tutup pemaparan ini atau diskusi kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.